bahwa Prabowo diprediksi, dikatakan oleh Gus Dur akan menjadi presiden di usia tua. Sekarang Prabowo kan termasuk calon presiden yang paling tua. Apakah ini sebuah tanda-tanda alam bahwa Prabowo ini akan menjadi presiden pasca Pak Jokowi atau seperti apa, Kang Mulas? Hal-hal yang diprediksi oleh Gus Dur itu biasanya kenyataan. Jadi itu dikatakan ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Bu Mega kalau nggak salah, melawan SBY ketika itu. Terus Gus Dur itu dengan spontan, ya. Saya ada saksi hidup yang waktu itu mendengarkan, teman saya juga. Jadi saya mendapat riwayat pertama. Langsung Gus Dur celutuk, wah nggak jadi Pak Prabowo sekarang ini. Karena beliau akan jadi pemimpin itu nanti usianya sudah tua. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa pada Suka TV, bagi sebagian masyarakat NU dan khususnya bahwa Gus Dur disebut waliullah dan memiliki keistimewaan melihat yang belum terjadi. Salah satunya pun pernah bahwa Pak Jokowi disebut akan menjadi presiden dan kemudian Jokowi pun akhirnya menjadi presiden. Dan beberapa hal yang kalau di masyarakat NU ini khawarikul ada. Nah, itu yang terjadi di Gus Dur. Yang sekarang lagi heboh adalah Prabowo masuk ke kantong-kantong NU, bersilaturahmi ke ulama-ulama NU, termasuk juga ke Lirboyo. Ada dua statement yang dikatakan oleh Prabowo. Yang pertama, saya adalah tukang pijatnya Gus Dur. Yang kedua, dikatakan oleh Gus Irfan, atau Irfan Wahid mengatakan bahwa Gus Dur pernah dawuh bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia tua. Nah, saya coba ke Kang Mulas sebagai penulis ensiklopedi Gus Dur. Sampai 6 jilid kalau saya lihat bukunya. Kang Mulas, ya. Apa yang Anda ketahui tentang Prabowo, dia sebagai tukang pijatnya Gus Dur? Ya, terima kasih Mas Yusuf. Memang saya lama memang mendengar, sebetulnya bukan tukang pijat ya, bahwa beliau sering kalau Gus Dur sakit itu beliau sempat memijat, karena waktu itu beliau kan ada kemahiran, ada keterampilan untuk memijat orang, transfer energi lah, begitulah. Itu di dunia pencak silat kan sudah lazim seperti itu. Jadi tepatnya ya kadang-kadang datang, cuma karena lebih memudahkan aja bahwa saya ini tukang pijatnya, itu bagian dari komunikasi seorang politisi untuk menunjukkan seorang yang tawadhu, rendah hati. Kan begitu, itu trik komunikasi itu. Jadi jangan digambarkan sebagai tukang pijat yang hari-hari itu memijat. Jadi beliau memang kalau datang Gus Dur, beliau langsung menawarkan diri, Gus, saya pijit Gus. Gitu. Begitulah kira-kira cerita yang riwayat. Nah, soal Prabowo datang ke pesantren-pesantren, ini memang Prabowo nampaknya melakukan evaluasi. Kemarin didukung oleh para ulama, tapi terjadi kekalahan. Itu menjadi evaluasi dia, karena ulama yang mendukung Prabowo kemarin itu pendukungnya minimalis, tidak sebagaimana pendukung di NU. Mas Yusuf, perlu diketahui konstruksi demografi Indonesia ini adalah umat Islam yang katanya 80%, itu hasil penelitian Majelis Ulama Indonesia yang bisa haji hanya 30%. Artinya kalau dari 200 penduduk umat Islam yang bisa ngaji itu sekitar 60 sampai 70 juta saja, yang lainnya tidak bisa ngaji. Itu artinya apa? Itu artinya yang sekian itu kalangan dunia santri, sebagaimana teori atau teori seorang orientalis yang melakukan penelitian tentang struktur masyarakat Islam di Indonesia, yang ada Islam kejawen, Islam santri, Islam abangan. Jadi struktur Islam, konstruksi demografi kita, demografi umat Islam itu hanya sekitar 70%. Itu pun NU ada di situ, Muhammadiyah ada di situ, santri. Nah,
Dari sekian 70 juta itu yang paling banyak tentu NU karena jumlah hasil survei itu sekitar 50-60%. Karena itu Prabowo sekarang mencoba mendekati kalangan Islam santri. Islam santri dalam kutip Islam di kalangan Nahdliyin yang memang punya kantong-kantong yang real, ya, kantong-kantong suara yang real yang menentukan. Seperti kemarin ya, yang memenangkan Jokowi itu kantong-kantong di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu adalah kantong-kantong NU yang menentukan. Jadi nampaknya Pak Prabowo mulai melakukan evaluasi, melihat real pemilih yang real yang bisa dikonsolidir dan bisa dimobilisir untuk menuju kemenangan pemilu di masa yang akan datang. Saya kira itu dulu, Mas. Persoalannya, ya. Apakah cukup diterima ini Prabowo di kalangan orang NU? Ya, terima kasih. Itulah sebabnya kecerdasan tim Pak Prabowo. Beliau mempunyai wasilah, mempunyai sosok-sosok yang dianggap bisa menjadi perantara beliau, wasilah istilah dalam dunia santri ya, untuk menghubungkan antara Prabowo di kantong-kantong Nahdliyin, yaitu salah satu wakil Gerindra Gus Irfan. Gus Irfan itu kan putra Kiai Yusuf Hasim, keluarga Hadratus Syekh, cucu Hadratus Syekh Asy'ari Tebuireng, dan cukup punya wibawa dan punya pengaruh di kalangan Nahdliyin. Nah, dengan tampilnya Gus Irfan ini menunjukkan wajah baru Prabowo di masa yang akan datang. Di belakangnya Islam santri yang mayoritas, yang punya kantong-kantong suara yang sangat memungkinkan untuk mendukung kemenangan di masa yang akan datang. Memang kelihatan agak senyap, gaya tidak ramai di medsos, tetapi ibarat ibarat kalau ngambil ikan itu masuk di perangkap yang cukup dalam sekali itu. Jadi ikannya itu banyak. Begitulah kalau kita menggambarkan kantong-kantong suara yang dulu dan sekarang. Maka beliau optimis kalau ini bisa efektif, insya Allah bisa. Karena orang NU sebetulnya dinamis dalam soal politik ya. Dalam soal politik besok dukung ini, besok dukung ini itu dinamis, tidak menjadi masalah. Karena orang NU mempunyai sikap tawasud, sederhana, moderat, azun, iktidal, itu menunjukkan sikap-sikap yang sangat rasional dan realistis. Apalagi nanti Pak Prabowo bisa meyakinkan, katakan nanti kabinet-kabinetnya merepresentasikan perwakilan NU, saya kira itu sangat memungkinkan Pak Prabowo akan mendapat dukungan ya di kalangan warga Nahdliyin. Jadi saya kira ini evaluasi yang sangat cerdas, evaluasi politik yang sangat bagus dan realistis melihat suara-suara, kantong-kantong suara yang akan menjadi potensi kemenangan di Pilpres yang akan datang. Oke. Prabowo sadar bahwa kekuatan NU adalah real, pondok pesantren adalah real. Kemudian muncul sebuah statement dari Gus Irfan bahwa Prabowo diprediksi, dikatakan oleh Gus Dur akan menjadi presiden di usia tua. Sekarang Prabowo kan termasuk calon presiden yang paling tua. Apakah ini sebuah tanda-tanda alam bahwa Prabowo ini akan menjadi presiden pasca Pak Jokowi atau seperti apa, Kak Mulas? Memang sudah menjadi kelaziman dan tidak menjadi rahasia umum. Hal-hal yang diprediksi oleh Gus Dur itu biasanya kenyataan. Memang. Nah, itulah yang membuat optimis Gus Irfan. Ya sah-sah saja ya. Jadi itu dikatakan ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Bu Mega kalau nggak salah, melawan SBY ketika itu. Terus Gus Dur itu dengan spontan. Ya, saya ada saksi hidup yang waktu itu mendengarkan, teman saya juga. Jadi saya mendapat riwayat pertama. Langsung Gus Dur celutuk, wah nggak jadi Pak Prabowo sekarang ini. Karena beliau akan jadi pemimpin itu nanti usianya sudah tua. Nah nampaknya pernyataan Gus Dur yang 20 tahun yang silam itu motivasi ya, menjadi motivasi Gus Irfan
ibarat dalam dunia dalam agama itu namanya tafaul, berharap baik, berharap itu menjadi kenyataan, dan memang apa yang diramalkan Gus Dur memang sering terjadi kenyataan, yaitu wallahu alam, karena belum berlaku. Hanya saja mereka berpandukan kepada realita-realita yang terjadi selama ini yang memang begitu adanya, ya. Banyak seperti Pak Sutarman. Pak Sutarman itu dulu ajudan Gus Dur polisi. Kalau Gus Dur manggil itu Pak Kapolri sini itu. Mana nggak ada Kapolri itu. Nah, yang dimaksud Pak Kapolri itu Pak Sutarman itu, ajudan itu. Lah ya nanti jadi Kapolri itu. Akhirnya menjadi Kapolri beneran itu, Pak Sutarman itu. Nah, itulah itu apa fenomena-fenomena itu yang membuat keyakinan dan motivasi bagi Gus Dur untuk berani mengatakan di ruang publik bahwa Gus Dur pernah nyeletuk, ya. Jangan dikatakan meramal, ya, nyeletuk. Gitu saja, ya. Jadi gitu, ya nanti tua beliau yang jadi. Seperti Pak Said juga waktu itu PBNU kan, lawan Pak Hasim, kata Gus Dur, wah ini Pak Said ini kalau jadi PBNU setelah umur 52. Benar, jadi beliau menjadi ketua umum setelah di Makassar. Jadi fenomena-fenomena yang diomongkan Gus Dur ini sering menjadi kenyataan. Itulah yang kemudian sekarang ramai di dunia medsos dengan saat pencalonan Pak Prabowo, dan kemudian mendekati ke kantong-kantong NU, membawa narasi-narasi kedekatannya beliau kepada Gus Dur. Itu memang sesuatu yang sangat khas, ya. Tim-timnya Pak Prabowo sangat bagus untuk mengevaluasi kekalahan di periode yang lalu.